Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Miftah masih bisa menyapa kalian dalam pembelajaran PKN kelas 8. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan muatan yang ada dalam sistem tata urutan perundang-undangan nasional. Sekarang Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan proses penyusunan, proses pembuatan, dan juga proses pengesahan dalam sistem tata urutan perundang-undang nasional. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama adalah memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjabarkan proses penyusunan, proses pembuatan, dan juga proses pengesahan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, ini kita akan membicarakan kaitannya dengan proses. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa memahami yang Bu Miftah sampaikan. Yang pertama yang akan Bu Miftah sampaikan ini kaitannya dengan penyusunan RUU atau rancangan undang-undang. Di sini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang pertama kaitannya dengan proses penyusunan RUU, yakni kaitannya dengan usulan. Jadi usulannya harus berasal dari DPR ataupun Presiden. Nah, ini poin yang pertama. Jadi rancangan undang-undang ini bisa diusulkan oleh anggota legislatif yakni DPR ataupun lembaga eksekutif yakni Presiden. Yang kedua, yang bisa mengusulkan rancangan undang-undang itu adalah DPD, di mana DPD dan DPR ini adalah anggota dari MPR. Jadi kalau kita membicarakan tentang MPR, keanggotaannya siapa saja Bu? Yakni ada DPR dan DPD. Nah, DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah. Poin yang ketiga kaitannya dengan proses penyusunan RUU, yakni harus berasal dari DPR, Presiden dan DPD yang bentuknya tertulis, yakni disertakan dengan naskah akademik. Jadi kaitannya dengan usul lalu bentuknya harus tertulis. Nah, di sini ada 3 jenis RUU yang tidak disertakan dalam naskah akademik namun harus disertakan dengan keterangan yang memuat kaitannya dengan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, yakni yang tidak perlu dituliskan tetapi harus dicantumkan kaitannya dengan RUU APBN. Nah, APBN di sini kaitannya dengan keuangan karena kepanjangan dari APBN itu adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Yang kedua, kaitannya dengan penetapan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, pencabutan undang-undang atau Perpu tersebut. Jadi kaitannya dengan pencabutan undang-undang atau Perpu ada tetapi tidak usah dilampirkan dalam naskah akademik. Yang selanjutnya kaitannya dengan proses penyusunan RUU, yakni
meskipun berasal dari DPR ataupun Presiden serta diajukan oleh DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. Nah, prolegnas di sini adalah program legislasi nasional. Nah, sudah diprogramkan dalam legislasi itu kaitannya dengan pembuatan undang-undang yang disahkan secara nasional. Ini kelanjutan dari proses penyusunan RUU, yakni DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Jadi ini kaitannya dengan pengajuan. Jadi RUU diajukan dari DPR, diajukan kepada anggota DPR dan seterusnya tadi. Yang selanjutnya, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri yang pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau tadi DPR mengajukan kepada anggota DPR, sedangkan Presiden mengajukan kepada Menteri. Yang selanjutnya, RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertakan naskah akademik. Nah, Bu, kenapa kok DPD juga bisa mengusulkan rancangan undang-undang? Apakah yang disampaikan itu kaitannya dengan lingkup nasional, Bu? Nah, ini karena DPD ini perwakilan daerah, maka RUU yang disampaikan atau yang diajukan itu kaitannya dengan otonomi daerah, kaitannya dengan pemekaran daerah atau wilayah, kaitannya dengan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah tersebut disampaikan kepada DPD, DPD menyampaikan kepada anggota DPR. Nah, selanjutnya RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Jadi RUU yang disampaikan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi. Yang selanjutnya, RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Jadi setelah ke Presiden, ternyata Presiden memberikan suratnya kepada pimpinan DPR yang bentuknya juga tertulis. Nah, yang selanjutnya, apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU mengenai materi yang sama, maka yang digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Jadi ketika rancangan undang-undang yang disampaikan DPR ataupun Presiden itu materinya sama, maka itu akan dijadikan bahan pertimbangan ketika melakukan sidang berikutnya. Selanjutnya, proses pembuatan undang-undang. Nah, di sini kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang yang berhak mengajukan rancangan undang-undang, yakni Presiden. Sedangkan DPR memiliki kewenangan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi boleh menyampaikan kaitannya dengan pengajuan rancangan undang-undang dan kaitannya dengan menetapkan apa yang telah diundang-undangkan seperti dalam pasal 20 ayat 1. Sedangkan pasal 5 ayat 1 ini kaitannya dengan hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang. Setelah DPR dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang, maka akan dibahas oleh DPR dan Presiden kaitannya dengan rancangan tersebut. Apabila disetujui, dalam hal undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, maka undang-undang tersebut akan disahkan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 5 dan disahkan sebagai undang-undang dalam pasal 20 ayat 4. Jadi di sini Presiden berhak mengesahkan, menandatangani kaitannya dengan rancangan yang menjadi undang-undang tersebut. Jadi dari rancangan menjadi undang-undang disahkan oleh Presiden dan ditetapkan oleh DPR. Nah, apabila tidak disetujui ketika pembahasan oleh Presiden dan DPR, maka tidak boleh diajukan dalam persidangan berikutnya seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 3.
Selanjutnya proses pembuatan RUU yang diusulkan oleh DPD. Jadi kalau tadi yang diusulkan oleh DPR sama Presiden, sekarang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Jadi bentuknya naskah akademik tadi kaitannya dengan usulan kaitannya RUU. Nah, setelah itu dibahas oleh DPR bersama alat kelengkapan DPR. Jadi tidak usah Presiden ikut membahas di sini. Nah, setelah disetujui oleh DPR dan alat kelengkapan DPR, maka DPR mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada Presiden. Nah, setelah itu Presiden menugasi Menteri untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Jadi Presiden tidak ikut membahasnya, tetapi diwakilkan oleh menteri-menterinya dan DPR tersebut. Apabila disetujui, maka akan disahkan oleh Presiden. Nah, tadi Bu Muta sudah menjelaskan apa saja yang diusulkan oleh DPD, itu kaitannya dengan otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan kaitannya dengan sumber daya alam yang ada dalam daerah tersebut. Selanjutnya Perpu. Nah, Perpu ini diatur dalam pasal 22 ayat 1-3 yang memuat sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang tidak diundangkan dalam undang-undang, maka Presiden berhak mengeluarkan Perpu tersebut. Yang kedua, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Jadi setelah dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan, setelah diundangkan atau disetujui harus persetujuan oleh DPR. Yang ketiga, apabila tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut. Jadi tidak diundangkan kalau tidak disetujui oleh DPR. Tetapi kalau disetujui oleh DPR, maka Perpu itu ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, di sini ada tahapan penyusunan peraturan daerah. Jadi ini di bawahnya Perpu. Nah, yang pertama, tahap perencanaan. Rancangan peraturan Presiden disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan Presiden dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Jadi bisa dalam antar kementerian ataupun yang bukan kementerian tersebut. Nah, setelah itu tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Jadi kalau sudah berbentuk PP, maka akan diundangkan oleh Sekretaris Negara yang bentuknya tertulis. Selanjutnya proses penyusunan peraturan Presiden. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, kaitannya dengan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan pengaturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan poin ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Nah, ini tata cara dalam penyusunan peraturan Presiden. Proses penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berhak mengajukan rancangan peraturan daerah ini adalah DPRD tingkat 1 dan Gubernur. Nah, dua lembaga ini boleh mengajukan rancangan kaitannya dengan peraturan daerah, lalu akan dibahas oleh keduanya kaitannya dengan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan. Apabila disetujui, maka akan disahkan oleh gubernur dan dibentuklah peraturan daerah tingkat provinsi. Nah, Bu, apakah beda peraturan daerah tingkat
kabupaten dan kota, apakah sama proses penyusunannya ataupun berbeda? Nah, di sini hanya dibedakan yang membuat. Nah, kalau kabupaten berarti DPRD tingkat 2 dibantu oleh Bupati, sedangkan kota DPRD tingkat 1 dibantu oleh wali kota, lalu dibahas oleh keduanya, disahkan lalu ditetapkan sebagai peraturan daerah yang kaitannya dengan tingkat kabupaten atau kota. Tugas hari ini buat kalian dari Bu Miftah. Yang pertama, DPD boleh mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Materi apa sajakah yang boleh diusulkan DPD kaitannya dengan rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut? Materi apa sajakah yang boleh diusulkan oleh DPD kepada DPR? Yang kedua, menurut kalian apakah boleh seorang presiden itu membuat undang-undang? Nah, silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian, difoto lalu dikirim ke Google Classroom pertemuan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh kalian komen langsung di Google Classroom. Bu Miftah ambil kesimpulan apa saja yang Bu Miftah sampaikan tadi kaitannya dengan proses penyusunan, proses pembuatan dan proses pengesahan kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sekian yang bisa Bu Miftah sampaikan, semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya.